Kita kadang mencintai orang yang nggak pernah berjasa sama kita. Kamu punya teman yang sering takdir kamu nggak pati cocok sama orang yang nggak pernah naktir kamu seneng. Kalau Allah sudah alqal mahabbah, siapa yang bisa mengendalikan kehendak Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya saya jadi pegawai negeri, misalnya saya Pak Zarkasi ini di Kemenang. Mungkin kerjanya benar, atmosfernya benar, semuanya benar. Tapi tetap saja salah. Kamu itu dipinterkan itu supaya idza roja'u ilaihi wal yunziru qaumahum idza roja'il malah gak roja'u malah roja'u ila departemen. Dalam kebenaran kita pun pasti ada salah, apalagi dalam misalnya saya datang ke Jakarta gini kan ya benar. Datang ke sini ke Begit, kon mulang sampean dengarkan ya benar. Tapi tanyakan anak saya yang di rumah yang kelas 3. Bapak kenapa sih ke Jakarta ya? Salah cara dia. Lah nanti kalau Allah lebih melihat anak saya, hanya anak kecil yang nggak berdosa, saya tetap salah ke sini. Meskipun dosa saya ditanggung sampean. Artinya dalam kebenaran saja ada kesalahan itu loh. Nah, makanya kalau donga atau Rabbana dzalamna anfusan. Nah, makanya urutan pertama iktarafu bidzunubihim, nak salah aku ngaku. Wes salah berargumentasi. Salah ngotot. Kok Joko-Joko tua itu salah ngotot. Kandhani nak nikah sunah Rasul cek ngotot. Ya itu kan zaman dulu. Kalau sekarang harus mapan dulu, kalau enggak kakean teori no. Kandhani kene utlubur rizqa binikah niku riyen ye sakniki. Ribet. Wah angel ngandani santri saiki teori ya. Lan kula di santri lanang kuwatah mbak kata ibu arep rabi-rabi ora yo wis buan. Nanti kandhani malah berargumen. Mulai santri-santri semanggon kota ini teori tok ya. Coba namanya tak kandhani kon tawakal ra mikir kerjaan, gak iso kan ke santri kota ra iso. Nah santri desa iso wajar kasih ya. Kandhani sing ngandel kon tawakal. Santri kota ra iso. Gimana? Wes mlaku-mlaku gak go ATM ra wani. Gak go HP ra wani. 2 kilo lupa tinggal ketika milih kembali. Coba kalau ada apa-apa gimana ini? Padahal dulu berhari-hari gak bawa HP. Jadi, nah makanya wa akharuna itu nomor 1 ukurannya i'tarafu. Karena kelakuannya piye? Jenis ini kelakuannya kholatu amalan sholihah wa akhara konser ya kok ngarep, engko ana selawatan ya kok. Wah. Ana artis wayu delok dosokan ana kiai melok dosokan salaman. Jare malaikat iki penggemar sapa ya? Iki penggemar artis, penggemar kiai. Ya sama-sama hero. Kepen roh artis yo wani dosokan, kepen roh kiai yo wani. Lah terusannya aja tapi itu menggembirakan tapi asallahu. Jadi ya muga-muga pangeran nyepuro, tapi kelasnya ya muga-muga wong kelakuan ngene itu tidak bisa dipastikan. Kelasnya ya muga. Beda kalau haladul walati jaratun tunjikum min adzabin apa? Alim itu untuk minuna bil harus waktu jadi namanya amalin terus. Nah itu makome langsung yaghfir lakum. Warna wes itu kelas tinggi itu mesti langsung yaghfir. Nah sing kelas ngene ya asa. Asa iku sapik lah. Kayak aja langsung mesti nek kok ayate asa kok. Asa ya menawa-menawa kok. Menawa-menawa. Lah itu banyak kepentingan. Tapi yang jelas itu asa ya semoga ya tadi mungkin nawa aja. Ya jadi ini jelas ya supaya maksud saya baca ini tak niati dari rumah supaya kita melihat beberapa kelompok di Indonesia itu ya ada kaget mulai dulu yang yahlidul qola ya ada yang yuzirul bughdo ya. Ada yang kelihatan keras, nggak suka maksiat juga bagus. Masa maksiat disukai kan ya tidak baik. Yang nggak jelas kayak orang Jawa, nggak melok-melok ya mulai dulu ya ada. Makanya ini jenengan harus matur nuwun sama saya. Karena perilaku kebetulan yang ternyata punya dalil. Alhamdulillah. Jadi nanti kalau setelah ini terus, ada dalilnya. Di Ihya. Halaman berapa? Pokoknya kata Gus Pak ada. Ya jadi ini terus yang ketiga ini yang semoga kita bisa niru ya. Karena itu cerita Wali Songo versi kiai, versi film, versi buku semuanya sama. Tambah melihat maksiat, tambah tertantang kasih sayangnya sehingga terus sampai bina kayak gitu ya. Versi film saja yang kamu tahu mungkin versi film. Gambarannya Wali Songo itu Masya Allah, sabarnya, telatennya.
wis wae masyaallah. Darani wuduhe rauk. Darani syahadatane sekaten. Soale darani jimat kalimat sodo jimat syahadat itu maksudnya itu. Wong iku kudu de merah delima. Merah delima itu dal limo. Dal limo ya tauhid. Itu kata Mbah Mun itu orang dulu malah goleki merah delima akeh aduh ribet. Merah delima itu maksudnya dal lima. Orang itu harus berpegangan dalam surat Ikhlas tuh. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kan diakhiri dal sampai 5. Dal-dal yang di kulhu itu yang di akhir-akhir itu kan 5. Maksudnya itu saiki urung iso liyane lah sementing itu dal 5. Maksudnya tauhid ini benar dulu, apa? Tauhid ini benar dulu. Dan itu telaten datangi tempat maksiat. Ini kayak gambaran di film-film itu. Dulu gambaran film-film kuno juga sama kan, ada warung, terus penjaganya gitu, yang datang kuda. Dulu ya gambarannya ada gitu. Sekarang ya nggak ada lagi, banyak ya. Jadi dulu ya banyak sama lah. Untuk ukuran zaman itu ya banyak sama. Tapi telatennya. Orang Jawa bilang apa ya dituruti. Darani slokone sloko laila. Sloko itu maknanya suluk gitu. Bahasa Jawa jadi sloko. Nah darani ya tadi kayak di Jogja itu ada sekaten itu dulu kata cerita-cerita itu Kalijogo ngadakan satu konser wayang yang boleh nonton yang bayar tiket. Lah tiketnya itu baca apa? Syahadat. Terus darani sekaten dari kata apa? Syahadat. Ya dituruti orang kok terus ini enggak fusha ini. Kamu benarkan sinnya syahadatain. Kau itu ada saja. Oh kiai nyaran ya. Ya fusha. Ya ini jelas ya supaya apa kamu ingat betul bahwa ini ndak gaweane Gus Ba, gaweane Papa di sini mulai dulu di Ikhya ini ya yang jelas ikut Kitabu Adabil Ulfah wal Mabuk di jalan. Itu dia melakukan kemungkaran jelas mabuk. Kadang-kadang ibunya itu solihah, keluarganya soleh, ikut majelis taklim. Dia mungkin tersiksa karena keluarganya mabuk. Atau mereka keluarga tersiksa anaknya mabuk. Tapi tersiksanya hanya mabuk saja. Tapi gara-gara kamu nahi mungkar secara serampangan, kamu tegur malah dosanya bunuh Anda. Ini namanya apa? Nahi mungkar sing yu'addi ila ma huwa akbahu minhu atau angkaru minhu atau syarrun minhu. Kamu nahi mungkar tapi tanpa perhitungan sehingga melahirkan mungkar yang lebih dahsyat yaitu pembunuhan. Nah, di antara syarat kewajibannya nahi mungkar itu aturannya jangan yu'addi ila mungkarin sing akbaha minhu atau syarrun minhu. Jangan sampai mendatangkan kemungkaran yang lebih apa? Buruk. Ketika keluarganya dengar anaknya mabuk mungkin masih bisa mentoleransi, tapi kalau dengar bunuh kiai atau bunuh orang yang sangat dihormati karena ditegur lebih tersiksa. Begitu juga misalnya ada orang yang sering datang ke masjid itu berjamaah sholat, tapi pakaiannya masih agak-agak gimana gitu. Cara papa ngerti agak gimana gitu. Dan ternyata kalau ditegur malah nggak sholat. Nah ini kan kita punya perhitungan nih. Kalau ditegur nggak sholat, kalau dibiarin tetap sholat, mendingan nggak negur. Asal di hati kamu jangan-jangan nanti nggak ada pemandangan kalau ditegur lah, itu yang mulai masalah kan. Tapi sebetulnya itu mulai masalah, itu hadun nafsi. Kalau perhitungannya gitu hadun nafsi. Tapi kalau perhitungannya selama masih islami dengan perhitungan haqqullah wa rasulih, insya Allah itu ditoleransi. Ya ini jelas nanti kalau yang punya kitab Ihya jelas ikut babnya Kitabu Adabil Ulfah wal Ukhuwah. Ya, jadi nanti yang kitab naskahnya beda. Itu di Ihya-nya ikut apa? Kitabu Adabil Ulfah wal Ukhuwah. Bab cara merasa empati, kasih sayang. Itu di situ saya pernah baca khatam dan mengajarkannya juga berkali-kali. Dan muasalah saya dengan ulama-ulama dulu yang sudah meninggal. Itu di situ Imam Ghazali kalau dalil itu gini, sampai begini ekstrimnya. Mungkin bagi orang awam tidak ekstrim, tapi bagi ulama itu ekstrim. Fa inna wa ta'ala qadim tanna alaina bi nikmatil ulfah was suhbah isqala wa allafa baina qulubihim. Jadi kebencian itu tidak termasuk nikmat yang dihitung Allah. Yang dihitung Allah termasuk kenikmatan itu wa allafa baina qulubihim. Jadi mu'alafa, merasa nyaman dengan teman kita, saudara kita meskipun beda ormas, beda kultur, beda apa, itu bagian dari kenikmatan. Jadi jangan mentang-mentang kamu demi nahi mungkar terus adanya kebencian. Itu di Quran jelas nikmat itu dihitung termasuk pemberian Allah terbesar itu wa allafa bainakum.
Bahkan Allah ngendikan lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakinna Allah alafa bainahum. Rasulullah yang kesayangannya Allah saja dibayangkan Muhammad urusan cinta kasih, urusan kasih sayang, urusan saling mencinta. Andai kan kamu biayai, andai kan negara menggelontorkan APBN untuk rekonsiliasi nasional itu tidak bisa. Karena ini urusan hati. Kamu bisa tak kayak ide sak miliar seneng wong elek, enggak bisa. Atau ora usah dibiayai wong ayu. Kamu bisa seneng orang yang enggak pernah berbuat baik sama Anda, enggak bisa. Tapi walakinna Allah alafa. Kalau Allah sudah menghendaki itu semuanya bisa. Kita kadang mencintai orang yang enggak pernah berjasa sama kita. Kamu punya teman yang sering takdir kamu enggak pati cocok. Sama orang yang enggak pernah naktir kamu seneng. Kalau Allah sudah alqal mahabbah, siapa yang bisa mengendalikan kehendak Allah? Kamu punya teman mulai SMP, SMA enggak bisa senang. Ketemu pertama di bis senang. Yang bisa ngatur itu siapa kalau enggak Allah? Meskipun cara kaidah witing Krisna jalaran kulino. Tapi nek Allah menghendaki, pandangan pertama senang, pandangan 9 tahun bosen. Nggak kurang cara kalau makanya para ibu-ibu harus berdoa, ya Allah ya muqallibal qulub sabit qalba zauji ala mahabbati. Itu kalau nggak didoakan wah bisa hilang semua itu kan. Suaminya nggak mau berdoa gitu karena takut kurang variasi. Tapi ini cerita cinta, cerita ulfa, tidak bisa. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim. Tapi walakinna Allah alafa. Jadi kalau urusan makanya jenengan harus syukur. Bawaan saya melihat sampean anak-anak BG itu cinta. Padahal nggak jelas asal usulnya piye. Terus. Tapi saya sudah 4 tahun kalau 5 tahun ngajar di sini. Diam di Jakarta katanya harus ya. Akhirnya harus. Itu bahasa keangkuhan harus. Karena kalau di kitab fikih itu ijabu malam yajid termasuk dosa besar. Karena berarti musyarri apa? Ya Pak Sarkasi ya. Iya di Sulam Taufik jelas termasuk dosa besar ijabu malam yajid. Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Mergo fa anta musyarri. Berarti kamu bikin syariat baru. Karena sudah ada mandubat, ada masyru'at, ada syariat ini sudah sempurna. Faman aujaba ma lam yujibhumu wa rasuluhu fa huwa musyarrikun. Dari berarti dia musyarrik baru. Bahasa karsanya kayak ngaku nabi baru. Tapi sudah tak maafkan lah santai. Tapi secara fikih jelas sampai lihat di Sulam Taufik termasuk minal kafir apa? Ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Musyarrik ya musyarrik. Bukan tukang bikin syariat tapi ini musyarrik tukang yang di jalan begini. Nah, di antara makalah yang ini contoh ini untuk anak-anak BG untuk PSG. Tak warai caranya jadi wong alim ini jujur saja, tidak niat sombong. Saya itu kalau punya makalah itu sampai begini. Ini itu satu makalah sebelum dicetak itu berupa buku ini. Ini begini modelnya. Jadi referensi yang sama tak tulis dari berbagai kitab yang berbeda. Dulu ketika Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair masih sugeng, tiap ketemu itu dicek. Itu dari kitab apa? Jadi selain referensi secara mudawana, Al-Kutubul Mudawana, juga dikonfirmasi berkali-kali. Misalnya gini, orang sekarang itu nggak siap dakwai orang yang ahli maksiat. Dulu itu zaman Nabi dakwah itu malah nggak sekedar maksiat, masih kafir yang didakwai. Pertama Quran turun tidak ada qul ya ayyuhan nahdiyun, qul ya ayyuhal muhammadiyun, yang ada malah qul ya ayyuhal kafirun karena yang didakwai orang kafir. Jadi kalau kamu nyari dakwah yang sudah orang steril, sudah soleh semua itu orang Jawa nguyai segoro, sekarang soleh kok bu dakwah. Jadi memang tantangannya dakwah itu ke objek yang kita nggak siap. Nggak siapnya mungkin kita beda agama, mungkin beda kultur, beda kesolehan tuh. Ya, jadi ini tak baca beberapa makalahnya orang tuh. Ketika melihat saudara kita, teman kita atau tetangga kita melakukan maksiat atau sedang maksiat. Tak baca Arabnya dulu mungkin sebagian nanti itu mungkin biar barokah ini teks aslinya Imam Ghazali. Wa turuqus salafi qad ikhtalafat fi izharil buhdi ma ahlil ma'asi. Semua orang salaf berbeda-beda dalam memperlihatkan ketidaksukaan ma ahlil ma'asi. Tentu kita semua tidak suka perzinaan, tidak suka mabuan, tidak suka togel, tidak suka judi. Terus fa'in kulta ini yang mulai dialek gitu ya. Fa'in kulta itu andaikan ada satu pertanyaan. Yaitu yang mulai halaman 20.
Fa aqallu darajati fi izharil bughdi al-hajru wal i'radu wa qat'ur rifqi wal i'anah. Fa hal yajibu dzalika hatta ya'siyal abdu bitarkih. Fa aqulu la yadkhulu dzalika fi dhahiril ilmi tahta taklif wal ijab. Fa innana alamu annal ladzina syaribul khamra wa ta'atau al fawahisha fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sahabah maka yuhjaruna bil kulliyah. Dulu zaman Nabi juga banyak orang-orang yang masih mabuk, masih melakukan hal-hal yang buruk. Tapi mereka yang sedang maksiat atau baru berstatus fasik itu maka yuhjaruna bil kulliyah. Tidak begitu ditinggalkan saja atau asingkan begitu saja. Balkanu munqasimina fihim ila man yazdidul qawla alaih. Sebagian sahabat kalau melihat orang yang mabuk yang enggak benar keras. Wa yuzhirul bughdalah, memperlihatkan tidak sukanya. Wa ila man yu'ridu anhu wa la yata'arradu anhu. Ini milik orang Jawa, ya tidak benci ya tidak suka, pokoknya terus pasif. Semua corong Jawa gak melok-melok ya, itu. Ndak, biar sampean ngerti bahwa perilaku kita sebagai orang Jawa atau orang Timur, orang Indonesia ternyata ada pembenaran di ikhya, meskipun kebetulan. Kebenaran Anda meskipun kebetulan. Nah kali ini kebetulan yang punya dalil itu. Maksudnya sudah kebetulan sekarang dicarikan apa? Dalil. Kan lumayan kan supaya kelihatan pinter gak Pak Zarkasi gitu. Kalau ini pinter dapat gaji. Jadi pinter ada dua, pinter yang digaji Allah kayak saya, digaji negara gak Pak Zarkasi. Maka pasti kaya saya lah, yang gaji lebih kaya. Saat dulu itu sering ngajar di Jogja, ketika boyong di Naruan, di Rembang, itu teman-teman saya yang kerja di Jogja itu tanya gini, Pak kok bisa ya, habis gaji tetap di Jogja, pindah di kampung, yang gajinya agak jelas. Ya jelas saya, kata saya, kok bisa, gajinya dia itu surga, gaji kamu paling 2 juta. Terus dia bilang, ya inginnya 2 juta dan surga, rakus gak baik kan. Tapi Allah itu maha luas, masih enggak apa-apa ya, gaji di dunia, gaji di akhirat enggak masalah ya. Jangan insya Allah betul sudah. Artinya gini, ketika melihat kemungkaran, ini kan saya bela Mbah Mun, makanya judul ini Al-Intisar lil Madhabi Syekhina, bela Mbah Mun, bela Pak Kuras, bela bapak kita sendiri. Kita tidak pernah punya guru-guru yang melihat kemungkaran itu reaktif. Tapi secara referensi, yang reaktif zaman dulu pun ada. Wa ilaman yuziru al-bughdalah. Ada orang yang memperlihatkan ketidaksukaannya. Ya kita secara referensi itu ya ada kelompok yang seperti itu. Mulai dulu ya ada. Ada yang tidak ngambil sikap. Nah ini sangat Jawa sekali. Wa ilaman yu'ridu anhu wa la yata'arradulah. Ya, tapi kamu jangan terus bilang, wah Imam Ghazali berarti NU kultural ya enggak. Imam Ghazali itu ada sebelum Mbah Hasyim Asy'ari. Nanti kamu ngait-ngaitkan Imam Ghazali. Punya KTA NU enggak ya? Enggak ini. Ya jelas ya, ada yang ngambil sikap apa? Yudhirul bughda, memperlihatkan ketidaksukaannya. Ada yang ngambil sikap yu'ridu anhu wa la yata'arradu. Nah ini yang ketiga, ini yang persis Wali Songo ini yang ketiga ini. Wa ilaman yang zuru ilaihi bi'ainir rahmah. Ada orang itu melihat temannya maksiat, saudaranya maksiat, bawaannya malah tambah suka, tambah sayang. Karena itu dianggap sarana menarik simpati, kemudian berharap nanti menjadi baik. Ini yang ketiga, ini yang mungkin paling berat, tapi itu percontohan yang diceritakan wali-wali Songo. Ini jelas ada ya kelompok ketiga. Artinya gini loh, kalau kamu melihat kiai atau sejarah Wali Songo yang empati atau membina orang-orang fasik dengan kasih sayang, kamu jangan langsung bilang ini Islam apa tidak nahi mungkar. Kamu yang kurang ilmu ribet. Ini jelas ada takbirnya. Mulai ini Imam Ghazali loh, Hujjatul Islam. Orang punya gelar Hujjatul Islam. Bukan dokter, bukan profesor, Hujjatul Islam. Sedunia lagi, bukan versi kampus tertentu. Sedunia, diakui sedunia. Ternyata mulai dulu ada orang yang pilihannya apa? Wa ilaman yang zuru ilaihi bi'ainir rahmah. Ada terusannya, wala yu'athirul muqata'ah wa taba'ud. Dan dia tidak ngambil sikap memutus hubungan dengan yang sedang maksiat. Jadi bawaannya malah yang zuru ilaihi bi'ainir rahmah dan tidak muqata'ah. Tapi tentu ya tidak muqata'ahnya karena niat bina ya, bukan koalisi. Bukan malah kayak tadi kalau ada yang ke masjid masih pakaiannya agak gimana, dibina itu untuk lebih baik. Jangan takut kehilangan tontonan. Itu yang paling masalah itu. Hadu nafsi kalau itu. Kayaknya saya enggak lah, saya kiai. Ini cerita sampean, enggak cerita saya. Saya itu saking fanatiknya ilmu, ini cerita. Saking fanatiknya ilmu itu kalau hallnya bapak saya, karena kita keluarga pesantren, itu pengumumannya itu aneh.
tidak wajib hadir. Karena takut ijabu malam. Karena trennya pesantren itu gitu. Kalau alumni itu harus hadir pas hall atau pas pengajian mulut. Kalau saya karena fanatik ilmu itu nggak pernah ada undangan sampai sekarang. Saya ngiyai sudah 2005 Bapak. Sampai sekarang nggak pernah ada undangan. Karena takut ijabu malam wajib. Karena saya orang bener. Maksudnya ada kayak ini. Ini kacau ini. Saya ini lebih tua, lebih kiai, diatur yang lebih muda. Ini enggak orang Indonesia ini, apa? Kalau orang Indonesia itu sopan ya. Orang Indonesia itu enak, sama orang kiainya monggo sak kersa. Ah, padha sak kersa milih istirahat timbang mulang ya. Habis perjalanan jauh monggo sak kersa milih apa? Istirahat timbang mulang. Ya sudah tak maafkan. Saya kan orang baik jadi gampang maafkan. Ngatur kiai. Ya ngatur kiai dosa lagi udah. Ya ini jelas ya, jadi ada 3 kelompok tadi ya, jadi kalau jenengan sama orang yang tekar atau apalah, ya mulai dulu ya, dawa ilaman yakhlidul bukhdolah, wa yudhirul, tadi apa? Ilaman yakhlidul qawla alaih wa yudhirul bukhdolah, itu mulai dulu ya, ada yang model Jawa, wa ilaman yu'ridu anhu wa la yata'arradu lah, jadi gak ngambil apa? Sikap, corong Jawa gak melok. Terus yang ketiga ini yang cerita Wali Songo, ya kita tidak menangi Wali Songo tapi sudah mutawatir lah. Kalau cerita-cerita Wali Songo itu nggak pernah negur orang, nggak pernah apa, tapi bisa merubah. Ini yang mahal kan bisa merubah. Itu apa cerita itu riwayatun sing tablughu haddat tawatur lah. Karena semua versi kiai, versi film, versi buku kan semuanya sama. Bazar kasih apa? Enggak, semuanya menceritakan sama. Kalau Wali Songo itu tidak main kekerasan tapi merubah. Kalau orang-orang yang terlalu liberal kan ya orang rubah, malah tadi seneng aja kalau ini semua orang pakai hijab ribet. Nah, itu yang ribet kalau sampai nganti niatnya gitu. Ribet gak punya pandangan tadi loh pada perhitungannya itu ribet kalau perhitungannya gitu. Ya ini jelas ya. Kelompok ketiga dan ini menurut saya yang luar biasa, wa ila man yang zuri ilaihi bi ainir rahmah wa la yu'athirul muqata'ah wa tata'. Terus fahadihi daqaiqu diniyatun takhtalifu fiha turuqus salikin. Ini satu detail-detail yang mulai dulu orang itu beda-beda karena mungkin organ kita beda, psikologi kita beda. Kalau orang sosiologi mungkin ngamati latar belakangnya beda. Ada orang tuh santunya minta ampun, tak tanya tak pikir dia turunannya orang baik. Kalau saking santunya saya nanya kiai aja kalah sopan sama dia. Tak tanya kamu orang baik padahal enggak anaknya kiai. Karena saat trauma ditabui bapakku terus. Jadi dia sama orang karena trauma. Betapa ada enaknya dikerasin. Ya nasibnya baik dia kok, kesimpulannya gitu. Ada yang dikerasin bapaknya terus dendam. Anaknya yang kena. Banyak orang yang mencintai istrinya, tak pikir dia turunannya orang yang sangat mencintai istrinya, ternyata enggak. Saya tahu sakitnya dicuekin suami. Ibu saya itu korban bapak saya. Gara-gara trauma itu terus sayang sama istrinya. Karena ibunya korban dibiarin sama bapaknya, ditinggal kemana-mana. Jadi kadang manusia itu nggak bisa ditebak. Ada yang anaknya orang harmonis, dia ada harmonis. Kok monoton ya? Ya ribet kalau sudah mukallibal qulub nggak pernah tahu kita. Ya, makanya sudah lah, donga aja ya mukallibal qulub sabit qalbi ala din. Ini para istri donga ya mukallibal qulub sabit qalba zauji ala mahabbati. Tapi aku yakin bapak-bapak enggak berani doa gitu. Sabit qalbi ala mahabbati zaujati enggak berani. Takut goblok saja. Kayaknya nonton tadi. Ya. Ya jadi jelas ya, ini masalah-masalah yang nggak mungkin ada kesepakatan ya. Ini jelas fahadihi daqaiqu diniyah takhtalifu fiha turuqus salikin. Nah, daqaiq itu artinya gini ya. Daqaiq itu sudah detail. Dikoh dan daqaiq jamaknya daqiqah. Dikoh itu detail. Bukan daqaiq bahasa Arab sekarang artinya menit. Oh, daqiqah ada menit barang ini apa dari ini maksudnya dari kata dikoh apa? Detail. Detail itu maksudnya gini. Saya beri contoh ya, semoga contoh ini tidak menyinggung siapapun ya, karena ini murni contoh. Misalnya ini ada warung kopi ya, warung kopi itu dijaga orang cantik, ramah. Terus ini itu dijaga orang solihah tapi judes. Sini boleh utang, ini nggak boleh utang. Ini contoh gampang saja, contoh yang awam saja, model goblok saja. Kita ngaji model awam saja. Terus kamu orang netral. Maksudnya netral ya tidak soleh-soleh banget, ya tidak fasik-fasik banget.
Ya kayak kelas-kelas gini kan nggak soleh-soleh banget kan. Ya nggak jelas lah bahasa pasnya itu nggak jelas. Kalau bahasa Qur'annya wa akharuna atarafu bidzunubihim khalatu malam sholihah wa akhara. Delok kiai yo gelem, delok wedok yo gelem. Konser yo teko, pengajian yo teko, ini jenis khalatu amalan sholihah wa akhara saya. Jadi Quran sudah gambarkan. Makanya kelompok kayak kamu itu termasuk kelompok yang dibayangkan Quran. Tapi ya itarafu bidzunubihim, kalau malam ya istighfar, astagfirullah. Sudah pas lah, gambaran Quran itu pas, sudah kamu partainya itulah, jelas sudah. Kan kita nggak mungkin partai wa minhum sabiqum bil khairati fi ndak lah. Ambune ndak kelihatan. Kalau kalian sudah wali pasti saya tahu, kan ada daftarnya. Wali itu ada daftarnya. Ada anggotanya, ada apa? Ada membernya itu. Ya saya ulang lagi ya. Ini solihahnya, solihah itu ya halal. Ini misalnya orang ya gitulah. Saya tidak mengatakan sampai nyuwun sewu orang nakal, enggak. Pokoknya ini solihah banget, ini biasa misalnya. Terus tapi ini ramah, sudah ramah boleh utang. Cantiknya sama, kamu jangan bayangkan cantiknya sama. Cantiknya sama atau jeleknya sama. Kemudian ini boleh ngutangi saja, servisnya boleh ngutangi saja. Itu kira-kira kamu marung kemana? Ke sini kan? Yang boleh utang, karena al-insan abdul ihsan. Nah di sini juga sama. Jangan-jangan anak-anak muda itu suka jagongan di gardu di tempat orang nakal karena ada kopi gratis, boleh nyetel tip bebas. Sementara sowan ke orang soleh harus banyak etika, banyak tatanan. Nah jangan-jangan mereka agak tertarik kita di sini ihsan, merasa dapat baiknya si yang punya rumah, di kita enggak. Nah di sini sirnya kenapa kiai alim itu sama anak-anak muda suwon santai. Itu awal dakwah itu karena manusia itu pasti al-insan abdul ihsan, manusia itu budaknya kebaikan. Makanya kenapa kiai Jawa itu suka nyuwun sewu mayoran, suka makan-makan. Itu bukan terus mbok takok iku sunah Rasul piye, dalile piye. Ini urusan dakoek, sesuatu yang hitung-hitungannya sudah jelimet. Bukan tekstualis, ini sudah jelimet. Jangan sampai di tempat orang-orang nyuwun sewu yang kurang baik itu makan-makan mayoran, ketemu wong saleh mentuk ijazah we. Kon maca ngene, kon poso ngene kan. Nah ini cerita aja, kamu enggak, makanya saya bilang enggak perlu nyinggung siapa, ini teori. Dakoek gitu. Nah, tapi kalau bawaannya orang soleh itu rileks. Bapak saya itu saya menyaksikan, setiap sama tamu itu guyon. Tamu belum duduk aja mesti ibu dibilangin, kon enggak nomam. Karena tamu zaman dulu itu memang sering enggak kelar marung. Tamu saya guys, apa bertamu sedang hotel, mangan sih ribet malah. Nah, kalau al-insan abdul ihsan, jangan-jangan orang kesini itu Allah nyalakan kita karena kita salahnya kurang ihsan. Makanya diantaranya doanya orang-orang dulu, ya Allah jangan berikan ke orang-orang fajir, orang-orang fasik satu kenikmatan yang saya harus berutang jasa ke mereka. Karena berat, ke depan itu berat. Jadi jangan-jangan kita dakwah tidak mandi itu kurang kompetisi lah istilahnya. Nah makanya Wali Songo itu sikapnya simpati, ya tadi. Makanya terus guyonan di dunia sufi, meskipun guyonan itu masuk akal. Kok tidak marung yang solihah, kok marung yang enggak solihah? Kalau yang ini senyum, ini merengut. Nah di sini pentingnya senyum. Meskipun fikih berfatwa senyum itu sunat, saya ulang lagi, fatwa fikih formal itu kan senyum itu sunat. Tapi ada surah yang senyum itu wajib. Ya tadi misalnya kamu kalau jadi kiai senyum orang ngaji ke kamu. Tapi kalau kamu enggak senyum orang ke ngaji yang aliran sesat, misalnya belajar yang aliran sesat. Hanya karena orang netral itu ngukurnya senyum. Bawaan sowan kiai dimarahin ya sowan yang enggak kiai enggak dimarahin misalnya. Nah di sini hebatnya Quran. Bayangannya walaupun tafadzul walidul qalbi lan faddu min qawli. Kalau kamu jadi kiai kurang simpati pasti orang itu bubar. Di sini fatwa fikih sudah tidak berjalan kalau senyum itu sunat. Ada wajib. Tapi bukan wajib yang keliru kak tadi jabu malam wajib enggak, ini wajib yang karena hitung-hitungan syariah itu. Lo coba ya, mana ada wong soleh yang top ya. Sekedar kita mungkin pegawai negeri atau lurah, orang ke kita harus prosedur. Sementara kadang ke tempat yang kurang baik, nggak usah prosedur. Orang kan nyaman nggak diatur, timbang diatur. Bawaan gitu saja sudah membatasi akses kebaikan kan? Jadi lepas dari kita tidak bisa melakukan, tidak apa-apa. Ini kan kita fair secara ilmiah, hitung-hitungannya gitu.
Dakoik itu kira-kira hitung-hitungannya begitu. Makanya kiai-kiai yang dulu itu meskipun dalamnya dibatasin karena kiai juga butuh istirahat, butuh macam-macam. Kalau pondok itu enggak 24 jam karena semua orang bisa ngakses. Saya tuh kalau ngaji Rebo itu ribuan, enggak mulai orang jelas, enggak jelas, setengah jelas, yang wali, setengah bulat, setengah buron, ada semua. Sampai ada yang setengah buron pernah ketemu polisi yang ngaji. Saya ini mau nangkap kamu malah ketemu di sini jadi sudah lah Pak, atas nama hormat Gus Pak, nangkapnya nanti aja. Karena temunya pas ngaji. Karena kebaikan tidak boleh dibatasi. Coba kalau saat pengajian tak batasin, yang dokter saja, yang DRS saja, yang begini saja. Sementara dangdutan nggak dibatasi. Suatu saat maksiat lebih besar ketimbang ngaji. Itu saya ditanya Allah, salah nggak batasin? Saya juga nggak bisa jawab kan kira-kira dia. Nah ini dakoi, maksudnya ini cerita saya tidak ingin nyinggung siapa ini, maksudnya dakoi itu suatu yang perhitungannya detail. Detail itu jelimet. Ya saya teruskan ya. Tapi kamu jangan kaget kalau setiap angkatan beda. Ini jelas wa yakunu amalu kulli wahidin ala ma yaqtadi halu wa terus wa muqtadal ahwal fi hadil umur imma makruha aw mandubah fatakunu fi rutbatil fadail wala tantahi ila tahrim wal ijab. Nah ini jelas. Metode-metode itu sudahlah. Paling kalau benar ya mandubah, kalau salah ya makruha. Kamu jangan kalau orang salah metode tahrim enggak bisa. Metode itu misalnya gini, ada orang enggak nahi mungkar. Oh ini haram, kiai udah punya kepedulian tidak nahi mungkar, ya jangan gitu, itu urusan manhat. Manhat itu tidak bisa berstatus tahrim atau ijab karena ini fleksibel bimuqtadul hal wal waqti. Jadi ini alimnya Imam Ghazali, ya tidak bisa. Fa inna dakhil tahta taklif aslul ma'rifah lillah wa aslul hubba dzalika qad la yata'adda minal mahbub ila ghairihi. Wa innamal mu'tadi ifratul khub wastila'u. Wa dzalika la yadkhulu fil fatwa wa tahta dzahiri taklif. Jadi rasa itu tidak bisa dikendalikan taklif. Artinya gini, agama saja itu tidak bisa ngatur-ngatur rasa. Ini kan misalnya gini, contoh gampang ya, kamu tidak usah tersinggung, pasti kamu mengalami, bukan mungkin tapi pasti mengalami. Wadah orang rokokan, keriting, juelek, kuwesek, wedut rokokan, cowok itu rokokan dulu, itu kayak mau angkel. Wah, semua akal harus dianggap cowok itu orang bener. Baru ketemu cowok wayu menarik rokokan, mesti oleh mangkel gitu. Wes jam jujur, tidak usah munafik kamu. Betul ya? Ya betul. Jadi itu nggak bisa terus. Misalnya wong tuamu pesen gini, cung. Ojo geman pacaran mbek cah wedok sing rokokan. Jule rokokan wae cuantik wong sopan wis. Yo rokokan tapi sopan. Terus kok ibu ngono. Larangan kok ngono gitu. Tapi misalnya si rokokan elek gedut keriting. Wes lungguhe nyigrek, bener ibu ora oleh parek. Ternyata pembenaran Anda ini butuh fakta yang lain gitu. Ya itu elek be ayu gitu Mas. Lu kayak ngandel gak? Makanya guyonan yang kiai-kiai kan gitu. Pak Kaji, anak sampean tombok innalillah. Tapi menang. Itu ya guyonan, tapi menurut saya itu betapa manusia itu mudah diombang-ambingkan nih. Masyhur tuh guyonan di kiai-kiai. Pak Kaji ono cawe itu numpak sepeda motor GL Max Pro, zaman di saya kan sepeda lanang. Wah, luput suwu kebablasan. Bareng ngono, tapi niku ponakane jenengan, muga-muga sepuro pangeran. Ternyata orang reaksi ya berdasar kroni kan. Kalau yang maksiat orang lain yang ada hubungan dengan kita, ben dilanat pangeran gitu. Setelah dikasih tahu niku ponakane jenengan. Muga-muga sepuro pangeran. Jangan-jangan kita juga gitu loh. Dengar orang yang maksiat di tempat-tempat maksiat langsung benci. Tapi bareng dikabari, niku koncone jenengan sing nate nyervit gratisi jenengan raktir. Muga-muga bareng itu. Reaksinya. Karena al-insan Abdul Ihsan. Jadi ini bukan fatwa yang mengikat ndak, nanti takut ijabu malam yajib tadi. Tapi ini kita ngomong ilmiah, kita ngendikan ilmu berdasar yang difatwakan Imam Ghazali di kitab apa? Ihya. Jadi ini pernah tak baca di depan 100 ulama di pas 100 harinya mungkin lebih ribuan mungkin yang datang pas acara itu.
dan itu dilegitimasi. Jadi ini mutafak lah. Karena saya tidak ngomong mingki bali nafsi, tapi berdasar teks yang ada di Ihya. Soal nanti misalnya kita salah di interpretasi atau salah di perilaku, yaitu normal kita sebagai manusia. Tapi saya pastikan kitab ini orisinil, bahwa mulai dulu menanggapi kemaksiatan kemungkaran itu terjadi 3 kelompok. Tapi semuanya tentu ingin merubah. Saya pastikan yang yahlidul qaula juga tidak karena kebencian pribadi. Yang lunak juga bukan karena menikmati lah. Yang ribet kita ini kan lunak karena ini kalau yang cantik ke masjid sudah Islami, nggak ada pemandangan lah, itu ya ribet. Jadi gayanya halus tapi banyak kepentingan. Ya ini jelas ya. Jadi mulai dulu makanya Imam Ghazali sampai punya gelar Hujjatul Islam. Di sini kelihatan apa detail-detailnya Imam Ghazali. Dan beliau berargumentasi. Zaman sahabat pun ketika melihat seperti itu, ya beda-beda kan. Di antara yang didawahkan beliau kan mulai periode apa? Sahabat kan. Beliau ngendikan apa itu? Fa inna na'lamu annal ladzina syaribul khamra wa ta'atau al-fawahisha fi zamani Rasulillah sahabah maka nuyuhjaruna bil kulliyah bal kanu munqasimina. Jadi beliau cerita mulai dulu masyhur kan dulu di sahabat. Ya, itu ada orang namanya Nuaiman, kila namanya Abdullah. Itu di Bukhari jelas. Wa kana yulaqabu khimaron. Saking dableknya itu teman-temannya kalau manggil itu khimar. Terus wa kana yutfiqu Rasulullah katsiran. Dan dia yang orang yang mudah memperbuat Nabi itu tertawa-tawa. Bawaannya itu bodoni ya mbek Nabi. Masyhur itu. Kalau dia ada pedagang keliling itu. Itu, "Bu atau Pak, sini." Dahar sama Nabi. Setelah dahar, lagi sing bayari sapa? Ya jenengan dahar. Masyhur itu. Ya sahabat ya ada yang gitu. Lah itu kalau mabuk enggak di masjid enggak afdol dia. Enggak mau di bar, kalau mabuk di masjid. Dia enggak pernah lihat jauh dari Nabi, enggak pernah. Kalau mabuk itu di masjid. Sama sahabat-sahabat lain dia dikhat. Dikhat itu diberi sanksi, kalau bahasa pondok ditakzir. Ditakdib. Terus saking overnya sahabat yang mentakdib, ada yang ma'aksaroma syarib tal khamrat abena di Rasul. Kowe cek nemen ngarepe Nabi kok ngono kelakuan, anta malun. Kowe ku malun. Tapi apa kata Nabi? La tal'anuhu fa innahu yuhibbu wa rasulah. Masyhur itu di kitab Bukhari. Itu oleh komentari Syurahul Hadis, falam yukhriju bil maksiyah anil mahabbah. Ternyata ketika orang ini maksiat, Nabi masih mensifati punya. Karena dia tidak mau jauh dari Nabi. Kan banyak orang-orang fasik yang bawaannya nggak mau jauh dari kiai. Makanya orang Indonesia itu kemungkinan tidak tobat itu kecil karena pas nakal ya cek para kiai. Dijazai ya cek diwoco. Jadi misalnya nyon saya bar delok maksiat entek 1 juta, ini orang masjid ya cek nyumbang. Coba kok mau saya ketahui. Cek orang ngimbang gitu. Tapi banyak. Jadi akhirnya ya orang ini orang baik. Saya punya tetangga kalau tukaran sama suaminya itu jujur betul. Kenapa nak tagihno kopi ra gelem, senane ngopi ning warung. Ning kono nak nyugoi mbek senyum kowe ora. Istri kamu kalau nyugoi, oh ngombe. Di warung kan ngersakno napa. Padahal cantiknya kadang ya sama atau kadang cantik istri kamu. Gara-gara dua. Lah itu sudah takoek apa? Takoek. Ini urusan kompetisi itu. Ke kiai dimarahin, ke sini di servis. Ini monggo lah kita belajar bahwa banyak sebagian riwayat disebut Rasul Akli Badal Iman Billah At-Tawaddud Ilan Nas. Setelah kita berargumentasi ilmiah secara tauhid, urutan dawab berikutnya At-Tawaddud Ilan Nas. Kita harus bersikap simpatik dengan harapan simpatik itu membawa orang ilawahi wa rasuli. Kita tidak punya kepentingan pribadi, punya pengaruh banyak, membernya banyak, tidak lah ma'adawah min dalik, tidak. Tapi setelah kita at-tawaddud ilan nas, coba Rasulullah itu tiru. Sholat itu kayak apa baiknya? Logikanya barang baik tambah lama tambah baik. Tapi itu mukhalafah, itu bertentangan dengan sunnahnya manusia yang suka cepat. Nyatanya imam yang cepat itu yang lama itu yang disalahkan Nabi. Logikanya kan sholat lama, Qur'annya fasih. Yang imam itu Mu'ad bin Jabal. Tidak muntah itu, tidak apa. Mu'ad itu sahabat paling fasih, paling alim. Artinya bacaannya itu tidak bikin kuping panas. Ini yang ngomong ini tidak saya.
Itu ketika kelamaan, yang disalahkan Nabi itu yang kelamaan. Karena supaya orang senang sholat, ya sholat itu jangan jadi problem dong. Cara nggak jadi problem gimana? Ya jangan lama. Kayak apa agama ini? Sholat tuh sebaik sholat aja dikompromikan dengan hukum sosial. Karena kalau sholat terlalu lama, nanti ibadat jadi problem. Sampai segitunya. Ya makanya apalagi kalau kamu sudah merasa suaranya elek, tambah kudu kul huwa lah. Terus suaranya elek Baqarah. Suaranya elek. Ini kok diding-didingan? Mustaqim bagus enggak suaranya? Paling bagus ya. Salat sih. Ya gitu aja ya dibagi ya, yang suaranya tidak bagus suruh imami duhur, asar aja. Tadi yang bagus biar maghrib apa? Isya ya. Ya gitu aja. Tapi ya sudah teruskan ya. Jadi yang jelas ada kelompok ketiga. Yang jelas ini ya, yang kalau kita bisa niru ya wa ila man yang zur ilaihi bi ainir rahmah wa la yu'athirul munqata'ah wa tabaq. Nah ini ngendikan Imam Ghazali fa hadhihi daqaiqu diniyah. Ini detail-detail yang setiap turuqus salikin itu beda-beda. Wa yakunu amalu kulli wahidin ala ma yaqtadihi haluhu wa waqtu. Jadi mulai dulu ini urusan relatif, urusan subjektif. Jadi tidak bisa kamu ada orang itu maksiat. Bawaannya kalau nggak dikerengi ramari ya ada, yang bawaannya dikerengi tambah nemen ya ada, bawaannya nggak jelas ya ada, banyak ya kalau itu banyak. Jadi mulai dulu tuh ulama dulu tuh fair seperti itu nggak perlu diperdebatkan, nah sudah mulai dulu ya beda bimuqtadal hal wal waqti ya. Nah sekarang orang kan milih kalau yang keras nyari dalil keras terus, yang lunak cari dalil lunak terus. Nah, akhirnya dalil kok dicari-cari itu gimana? Ciri utama kebenaran itu fi awali wahlah. Ada ciri utama kebenaran itu al-badihiyah. Makanya kalau dalam ilmu ushul fikih disebut watabadur alamatul haqiqah. Penemuan pertama itu bukti yang digandaki Allah hakikat. Misalnya kamu sama orang nakal tanggo kamu. Anda nih malah nemen. Spontan orang itu pasti gitu. Karena di mana-mana sosialisasi itu dibutuhkan. Ketika negara atau kiai atau tokoh mau bikin apa? Pertama targetnya mesti sosialisasi. Sesuatu pasti ada tadrijan. Itu siapapun, teori manapun, di dunia apapun. Ya itu namanya badiyah, pikiran segitu itu disepakatin. Nah kita kalau langsung marah, langsung mengusir itu udah pikiran badiyah yang konsensus. Misalnya anakmu nakal, dengar misalnya nyosok anak kiai, dengar anakmu pacaran. Pikiran pertama itu seorang manusia itu ya istikadani api-api. Karena tadi itu badihi, itu orang itu. Kamu kepengen beli mobil, pikiran pertama ya kok saya nabung sih, mesti begitu. Nah, jadi ya pasti begitu lah. Itu kalau kamu ngukur mana yang benar tuh at-tabadur alamatul haqiqah. Kalau kamu ngaji usul fikih itu kan at-tabadur alamatul haqiqah. Pernah ada orang hartanya itu habis karena ngobati ibunya. Terus datang ke saya, dia sumpek karena hartanya habis ngobati ibunya. Terus dia bilang, Gus saya ini sekarang sudah miskin karena ibu saya sakit dan harta saya habis untuk ngobati ibu saya. Terus tak guyoni sama saya. Kon kepen pinter apa kepen goblok? Kepen pinter Gus. Ingin pinter apa ingin goblok? Katanya ingin pinter. Kalau ingin pinter bahasanya jangan gitu. Harta kamu itu masih di akhirat karena habis untuk ngobati ibu. Bayangkan kalau habis untuk maksiat itu habis betul. Terus dia mulai syukur. Alhamdulillah Gus. Harta saya habis secara heroik karena untuk mengobati apa ibu. Sudah pinter dia. Akhirnya miskin sampai sekarang ya tetap pede saja karena masih punya tabungan di akhirat. Dan itu saya terinspirasi oleh ilmu juga. Jadi dulu Sayyidah Aisyah itu pernah nyimpan sepotong daging kambing. Disimpan untuk dimakan beliau. Karena beliau mau iftar ya, mau buka atau apa. Singkat cerita, karena bawaan keluarga Nabi itu sakhok, ada orang minta dikasihkan. Suatu saat, akhirnya kan habis. Terus Nabi tanya, yang daging tadi di mana? Habis. Terus Nabi cara menjelaskan itu indah sekali. Harta kamu itu baju yang kamu pakai, nanti ya rusak. Yang kamu makan, nanti ya ke WC. Wa tasaddaqta fa abqaita. Memang di semua riwayat itu pakai dhamir mukhatab mudzakkar. Meskipun asal-usul riwayat itu untuk Sayyidah Aisyah. Karena untuk umum. Yang kamu sedekahkan tuh yang masih. Kamu jangan bilang kamu sedekahkan tuh yang habis. Yang kamu sedekahkan tuh yang masih. Misalnya saya punya uang 1 miliar misalnya. Terus pernah tak sedekahkan ke fakir miskin atau ke kiai atau ke pondok 100 juta.
Itu yang mesti masih, karena kadung di luar kekuasaan kita. Kadung lillahi ta'ala. Justru yang masih itu yang potensi nanti untuk hal-hal yang kurang positif. Semenjak itu orang sedekah itu begitu entengnya, karena itu yang masih. Ya tapi tentu sarannya yang tepat ya. Saya sekarang sering kampanye sedekah tepat. Karena misalnya sering saya itu didatangi orang kaya. Sudah dapat gratisan gerutu. Gerutu itu geremeng. Nah ini kita sudah pakai buminya Allah itu gratis. Pakai airnya ya gratis. Pakai oksigen ya gratis. Kok masih gerutu itu sudah jadi hamba yang enggak benar. Dibayangkan kalau kita pakai oksigen bayar. Pakai buminya bayar. Pakai airnya bayar semua. Kayaknya kita tidak mampu membayar. Dan kita sama Allah hanya disuruh ikrar. Disuruh sujud. Pentingnya ilmu satu bahwa itu akan menjadikan satu perilaku. Misalnya begini ya, dulu itu kiai-kiai Jawa zaman dulu itu berpatokan karena dulu pemerintahan Hindia Belanda, seorang lagi masih pemerintahan Hindia Belanda. Itu dalil yang sering diutarakan itu sebaik-baiknya umara itu yang datang ke ulama, terus sejelek-jeleknya ulama itu yang datang ke umara. Tapi semenjak pemerintahan Indonesia dan kemudian ditandai beberapa tokoh kayak Gus Wahid putra Ki Hasyim jadi Menteri Agama, ada Gus Wahid putra Ki Wahab juga jadi Menteri Agama, ada Ki Fathur Rahman keluarga Mbah Maimun, keluarga Sarang juga pernah jadi Menteri Agama. Kemudian bersamaan dengan itu dibangunlah satu pegangan ilmu. Pegangan ilmu ini penting karena ini yang mengilhami semua orang Islam, terutama ya utamanya ulamanya. Ada seorang ustadz, seorang guru ngaji yang karena melihat rata-rata penguasa itu zalim ya, datang ke Harun Ar-Rasyid. Ini perlu disemak, datang ke Khalifatullah atau Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid. Karena beliau seorang raja tentu terduga lah atau ya umumnya atau gimana lah istilahnya itu ya rata-rata ya agak seenaknya namanya raja, namanya penguasa. Ini dalam pikiran ustadz itu tidak mesti dalam fakta. Kemudian si ustadz itu matur, ya Amirul Mukminin inni nasihun lak famusyaddidun alaika fala tajidanna fi nafsika syai'an. Saya ini mau nasihati Anda, kemudian saya cara nasihati itu keras. Tolong jangan dimasukkan hati. Dia bilang famusyaddidun alaika. Saya nanti kalau nasihati itu keras sekali. Tolong dimaklumi, karena ini penting, karena Anda harus dinasihati secara keras. Tapi sebelum nasihat itu diutarakan, kata Harun Ar-Rasyid, karena beliau Bani Abbas dan beliau orang alim, termasuk muridnya Imam Malik. Kata Harun Ar-Rasyid, uskut, kamu diam Ustaz. Inna Allaha ta'ala arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'adhalika yakulu Allahu ta'ala faqula lahu qawlal layyinal la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Jadi ini sekaligus etika dan norma ya bagi semua dai di Indonesia dan semua kita. Wahai Ustadz kamu diam. Allah Ta'ala itu ngutus orang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa, ke orang yang lebih jelek ketimbang saya, yaitu ke Fir'aun. Itu saja harus pakai etika faqula lahu qawlal layyinan. Kamu harus ngomong yang halus. Jadi intinya ini Harun Ar-Rasyid komplain. Kamu itu kalau jadi Ustadz ngaji kira-kira gitu. Jadi betapa baiknya orang dulu memahami Quran. Jadi Quran itu dibaca, kemudian kita mungkin baca terus jadi cerita, mungkin ada yang baca jadi perilaku, ada yang baca kemudian itu mengilhami, membentuk. Nah kira-kira itulah yang membentuk kiai-kiai alim di NU, di beberapa pesantren maupun orang-orang alim di luar NU. Asal ngajinya dan bacanya seperti kita, pasti seperti itu. Karena cara berpikir tadi. Sudah, jadi akhirnya si Ustadz tadi keluar dan minta maaf, anta a'lamu minni, ternyata engkau lebih alim ketimbang saya. Jadi kalimat famusyaddidun alaika, saya akan keras cara memberi nasihat, itu yang diket, yang dipotong, yang dibatalkan atau yang diralat oleh Khalifatullah Harun Ar-Rasyid. Yaitu dikatakan inna Allaha ta'ala arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Yaitu Allah mengutus orang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa, ke orang yang lebih jelek ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu pun harus faqula lahu qawlal layyinan. Cara berdakwah harus dengan kata-kata yang halus, yang lembut, yang indah. Dan dengan kata-kata itu diharapkan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Semoga yang didakwai menjadi ingat. Sehingga dengan kemampuan ilmiah seperti ini menjadi pegangan bersama bahwa kita sebagai dai atau sebagai tetangga atau sebagai sama-sama warga Indonesia, bawaan kita memang harus faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kemudian
dalam disiplin ilmu yang lain. Halus itu tidak kuat. Angin itu ya halus, tapi kalau di manage itu jadi kekuatan yang dahsyat. Begitu juga air dan sebagainya. Sehingga tidak perlu khawatir terus kalau dakwah halus itu tidak punya efek yang signifikan. Tidak juga. Allah Ta'ala itu pengelola angin. Angin itu kekuatannya dahsyat. Sehingga Nabi Sulaiman dikasih kekuatan angin dan bisa terbang kemana-mana. Kemudian sekarang jadi teknologi yang banyak memanfaatkan angin. Mulai rem, mulai apa saja. Sehingga dari cerita saya ini kemudian terus kiai-kiai itu membentuk dakwah termasuk di ekonomi dengan cara yang rileks. Nah, cara rileks itu satu tentu dimulai dengan ilmu. Misalnya begini, saya beri contoh. Ketika ada orang melafadzkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kemudian kalimat ini mungkin kalau orang NU baca itu rutin ya, karena kiainya kelamaan ya yang ikut sambil tidur ya. Kalau tahlil itu disebut kiai tertentu itu mesti yang belakang wah suwi itu kalau kiai itu lama itu. Nah kiainya juga karena jadi lakon ya kan lebih semangat karena pegang mic. Biasanya gitu di NU itu. Kalau khotib mesti semangat karena yang pegang mic, yang dengerin mesti ngantuk karena monoton gitu. Karena yang mendengerin sudah tahu pasti nyuruh baik meninggalkan yang jelek. Jadi ilmunya sudah disimpulkan dulu. Setiap yang tidur di masjid mesti tak tanya kenapa tidur. Ilmunya tidak ada perkembangan, Gus, nyuruh yang baik meninggalkan yang jelek. Tapi kalau ilmunya agak ada perubahan kan dengar semua pasti nyuruh yang jelek meninggalkan yang baik. Karena watak manusia itu agak-agak suka fitnah, itu suka geger. Tapi kalau monoton itu mesti enggak itu. Tapi yang menjadi pegangan kita, saya ulang lagi, itu ilmu dulu. Saya ulang lagi itu ilmu dulu. Saya berkali-kali menyontohkan, kalau ada orang kafir, orang yang tidak bersyahadat 70 tahun, kemudian dia bersyahadat sekali saja di akhir hayatnya. Itu kata Allah, qulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan ke mereka yang kafir, jika dia mau bersyahadat, itu masa lalunya diampuni semua. Sehingga kedahsyatan kalimat ini luar biasa. Orang yang kafir 70 tahun saja, barokahnya la ilaha illallah ini, dosanya bisa diampuni semua. Nah kemudian karena ilmu ini tidak begitu populer atau kurang dipopulerkan, atau kita sendiri kurang menghayati, sehingga la ilaha illallah itu lebih dianalisis cara lafadz ini, pelafatannya ada sanadnya enggak ya. Terus cara melafatkan bareng-bareng seperti itu ada tumpengan ini bid'ah enggak ya. Jadi pertanyaannya sudah tidak tentang keramatnya atau sakralnya atau fadilahnya la ilaha illallah, tapi sudah macam-macam. Jadi dan cara seperti ini ada hadisnya enggak, legal enggak, terus ada sanadnya enggak. Jadi saya mohon semohon-mohonnya untuk teman-teman yang di Al-Iman itu harus ngaji ya. Ngaji itu nanti kamu tahu cara mandang sebuah ibadah atau perilaku atau apa sajalah tahu. Karena al-ilmu yurisul ahwal, ilmu itu bisa mengilhami cara pandang. Dulu yaitu saya ulang lagi, ketika zaman Hindia Belanda, karena pemerintahnya Hindia Belanda itu ulama-ulama keras sekali, sejelek-jeleknya ulama itu yang datang ke Umaro. Tapi setelah era Mbah Hashim, era sampai Mbah Maimun, itu mereka peduli sama Umaro, sama semuanya sama-sama warga Indonesia yang ingin melihat Indonesia yang lebih baik. Sehingga banyak ya kakak saya sendiri pernah wakil bupati, terus putra Mbah Maimun wakil gubernur. Ini teman saya Ki Hafid ya bupati. Semenjak itu terus dan itu nggak lepas dari cara pandang. Ya itu cara pandang diantaranya adalah cerita tentang Nabi Musa yang Allah tetap peduli sama Fir'aun. Sehingga tetap didakwai Nabi siapa? Musa. Dan posisi Musa datang bukan memanggil. Nah, cuma sampai sekarang tuh belum pernah ke kantor bupatinya Pak Hafid. Karena kadang-kadang orang terus curiga mengajukan proposal jadi agak repot. Ketemu bupati itu sialnya kiai kan mesti pikirannya orang bupati ini nyangoni, kiai ini disangoni gitu. Itu terus kayak kita fakir miskin itu. Jadi makanya saya tuh belum pernah datang. Tapi alhamdulillah karena beliau berambisi menjadi wa khairul umara mayatuna babal ulama. Jadi datang tapi sangat ambisius ingin mengalahkan ulama karena dia kalau datang statusnya lebih tinggi. Ya tidak apa-apa ini tawaduk tapi niatnya agak begitu tawaduk. Jadi saya sering ke Jakarta tapi
Ya, ya tadi jarang ya. Biasanya ngajarkan waktu hanya pas saja, tidak kurang tidak lebih. Biasanya ngajar di pondoknya Pak Kures itu di Baitul Quran ya. Hanya ngajar santri-santri. Nah, jadi pemahaman Quran dulu itu kata Imam Ghazali itu membaca Quran itu membaca, bukan bercerita. Kalau kamu membaca seperti ini, kunta qori'an, kamu pembaca. Pembaca itu yang mengambil pelajaran. Tapi kalau kamu hanya cerita, itu namanya kunta hakian. Sebenarnya Anda tidak membaca Quran, tukang cerita. Misalnya tadi, cerita Nabi Musa datang ke Fir'aun. Itu kalau kamu hanya cerita, wah dulu itu ada orang namanya Fir'aun, didakwai Nabi yang namanya Musa. Ya ini namanya tukang cerita. Kalau kamu pembaca tidak gitu. Betapa baiknya Allah. Orang sengawur Fir'aun saja inginnya Allah masih ingin diselamatkan. Dengan mengutus Nabi Musa kekasihnya. Itu namanya kunta qori'an. Kamu pembaca betul, bukan kunta hakian. Kamu tukang cerita. Begitu juga seterusnya tentang Quran, ayat-ayat seterusnya. Sehingga yang diharapkan dari pembacaan Quran itu memang kita sebagai ahli baca, ahli mu'tabir ya, ahli yang ngambil pelajaran, bukan tukang apa? Cerita. Sehingga dulu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika membuka Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas dan diajak syukuran, pesta-pesta makan itu. Beliau enggak mau. Ketika ditanya kenapa engkau enggak mau, alasannya itu langsung beliau baca Quran. Jadi saya punya sekian contoh. Saya ulang lagi, saya punya sekian contoh. Orang-orang dulu dengan Quran itu menyatu, bukan sekedar dihafal tapi menyatu. Sehingga bawaannya itu sudah Qurani, sudah Qurani. Saya beri contoh pertama Rasulullah SAW, nanti Umar kedua. Rasulullah itu pernah nggak makan sampai 3 hari. Terus ditanya oleh sahabat, lalu kekuatan engkau bisa hidup apa? Terus menghentikan al-aswadani, maksudnya itu tamar dan air, hanya makan kurma dan air. Tapi beliau tidak ketemu roti atau nggak ketemu nasi lah kalau orang Indonesia. Ketika hari ketiga dikasih makan oleh sahabat, dipotongkan kambing, kemudian baru makan 3 lukmah. Kira-kira ya 3 asupan nasi, berhenti. Padahal sahabat yang lapar sama dengan Rasulullah itu membayangkan Nabi itu sampai kenyang, sampai apa. Tapi ketika ditanya, seperti ini pun nanti ada hisabnya. Walatus alunna yauma idzin anin naim. Jadi acara makan-makan gini itu nanti ada hisabnya. Nabi nangis. Akhirnya sahabat nggak jadi nerusin makan. Jadi ketakutan orang dulu sama ketika Sayyidina Umar dijak pesta ketika memenangkan Baitul Maqdis itu. Inna wa ta'ala ayyara qauman. Allah itu mengkritik sebuah komunitas kaum karena apa? Adhabtum thayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha. Kamu adalah orang-orang yang jatah nikmat kamu sudah kamu habiskan di dunia. Adhabtum itu kalian habiskan jatah kenikmatan kamu di dunia. Wastamta'tum biha, kamu di dunia sudah berpuas-puas. Maka jatah Anda sekarang di akhirat habis. Sehingga Sayyidina Umar enggak mau pesta-pesta karena takut jatah nikmatnya habis. Kata beliau terus, astabqi thayyibati, akan saya sisakan sisi-sisi kebaikan saya supaya tidak habis. Orang Jawa itu aja dientek-entekno biar jatahnya masih. Sehingga di dunia kiai itu ya meskipun saya akrab bupati, akrab mungkin wakil gubernur, saya itu ya jarang ketemu. Karena kalau orang Jawa bawaannya ketemu ya makan-makan, guyon-guyon. Nak keterusan ras mlebu swarga. Makanya saya pastikan Pak Yusuf Mansur ke sini tidak akan saya jamin, biar aja, biar jatahnya masih. Jadi ini bukan karena saya bakhil, biar jatahnya masih. Ya, jadi itu ilmunya kiai. Nah, efek dari ilmu ini dahsyat. Kalau Anda berpikir tentang nasib Anda di akhirat, nanti bawaannya juga tidak akan mudah menyalahkan orang lain, tidak akan menghakimi orang lain karena sibuk dengan dirinya sendiri, tapi tidak dengan makna egois, tapi makna orang baik itu siapa? Orang yang sibuk dengan app pada dirinya, dengan kekurangan pada dirinya, saking sibuknya mikir app-nya sendiri, tidak sempat mengoreksi app-nya orang lain. Itu awal ilmu. Ilmu itu tidak dimulai dari larangan. Kalau larangan karuan, tidak termasuk ahli surga orang yang suka mengadu domba, tidak termasuk orang baik yang cari kesalahan orang lain. Itu namanya pelarangan. Tapi ilmu itu di atas nahi, di atas pelarangan itu. Kamu punya kesadaran bahwa kamu itu yang penting selamat dulu, jangan memikirkan orang
lain. Dengan makna bukan egois, tapi dengan makna supaya tidak menyalahkan orang lain. Nah, saya termasuk ya boleh dikatakan kiai lah, yang paling fanatik bahwa semuanya itu harus dimulai dari ilmu. Ya saya ulang lagi, dimulai dari ilmu. Nah, dari sini kemudian saya berharap Indonesia menjadi damai, menjadi baik. Itu bukan karena kita baik-baik banget, ya tidak mungkin kita ada nabi, tapi karena sudah sibuk dengan memikirkan kesalahan diri sendiri. Anda berhak loh mendapat nasihat supaya Anda jadi orang yang lebih baik. Halaka ila anta zakat. Jadi tidak kalimat perintah, tapi kalimat pilihan. Apa engkau mau? Saya beri nasihat. Wahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Dan saya beritahu kamu tentang Tuhan dan kemudian kamu menjadi orang yang baik, fatakhsha, orang yang punya khasyah, punya. Jadi kayak apa kalimatnya itu? Napa jenengan kerso? Itu kalau orang Jogja, orang-orang daerah-daerah yang pernah nyugui tamu itu kan, ayo makan-makan. Itu kan kayak tamunya itu kelaparan. Masa Pak Yusuf Mansur kelaparan? Tidak mungkin kan. Masa Ustaz terkenal kelaparan kan tidak mungkin itu. Monggo, napa jenengan ngersakno? Karena bisa saja tamunya itu tidak kerso, mungkin karena darah tinggi, mungkin karena takut dianggap fakir miskin, macam-macam kan orang enggak. Itu kalimatnya itu halaka ila anta zakka. Kayak apa indahnya dakwah. Halaka ila anta zakka. Itu ada kata laka itu ya terserah jenengan mau enggak. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Nah, itu yang disebut membaca. Kunta qari'an la hakian. Anda benar-benar membaca Quran, bukan sekadar penceri. Nah, kemudian ini yang terakhir saya juga baru, sebenarnya saya itu enggak pernah bilang sanggup itu, tapi Pak Ustadz Zakaria itu GR terus. Sampai tadi pagi itu saya belum tahu kalau ada acara ini. Ya karena saya kiai, jadi kalau kiai itu kan ingatnya sama Allah saja. Kalau sama manusia itu rontok-rontok lali gitu. Itu bukan memaksa, ya memang lupa. Sejauh mana sih pentingnya manusia kan tidak penting cara ilmu tasawuf itu. Tapi karena ini titipan Rasulullah SAW terus menjadi penting kan. Dititipi umat gak jenengan itu yang sudah ngaji ngatur kiai ribet itu. Kiai ini biasa ngaji kan, kiainya yang ngatur santri ini enggak. Pak Yai ngaji tanggal ini jam ini. Itu kan mengabaikan semua aktivitas kiai. Padahal jam ini mungkin saya punya jam, mungkin jalan-jalan atau ngaji atau mutolaah atau munajat. Gara-gara Pak Zakaria ini kan mesti Mas Tamam ini yang provokasi. Harus ngaji di jam ini, tema ini. Saya itu kalau ngaji ditentukan tema itu, ini memang saya agak keras di bab ini. Itu kayak ibarat gini loh. Saya ini dokter, kemudian ada orang yang sakitnya itu jantung, terus bilang ke saya, Pak dokter sembuhkan kukul saya. Wong penyakit ekstrimnya itu jantung, kok bila disembuhkan apa? Kukul. Kan gak penting, sembuh tidak sembuh, kukul itu kan gak penting. Jerawat itu. Kiai itu tahu kesalahan paling fatal manusia itu akidah. Tapi kadang-kadang mintanya ilmu yang tidak akidah, yang gak penting. Jadi kadang-kadang kiai itu ya digurui betul kalau di Indonesia. Misalnya ini tidak nyindir loh, memang marah betul kalau di bab-bab seperti ini. Tapi ini biar jadi ilmu masif, ilmu yang general. Saya ulang lagi ya, Anda jadi dokter, tahu pasien Anda ini penyakit jantung kronis atau sudah fatal lah sudah. Terus orang itu bilang, Pak Yai, itu Pak dokter, tolong obati kulit saya supaya tidak jerawatan. Kamu bilang ini orang aneh enggak? Aneh kan? Nah, kiai juga gitu. Saya sering itu ada orang mau haji itu, Gus doain saya jadi haji mabrur. Pernah belajar haji Pak? Dereng. Mungkin enggak orang belum belajar nyupir, terus kemudian minta didoain, Gus saya mau nyupir doain selamat. Mau nyupir aja enggak bisa kok minta doa selamat. Harusnya urutannya kan belajar dulu baru minta doa. Tapi kali ini aliman bener ngajaknya akidah dulu, ahli sunnah kan. Nah itu bener karena akidah itu hal yang prinsip memang harus. Kalau kebetulan enggak bener taruh visi betul. Untungnya kok temanya bener. Jadi saya mohon ke seluruh orang-orang yang mau ngaji ke kiai itu tema itu biar yang milih kiai supaya tahu prioritas yang harus benahin. Jangan tema yang kita yang milih, jangan-jangan tema yang kita pilih itu tidak mendesak atau tidak penting. Ini bukan apa-apa, ini saking ingin baik saya ya, keinginan baik saya supaya dulu zaman sahabat ya gitu. Kalau ada pertanyaan salah sama Nabi dibenerin, cuma Nabi terlalu bijak, cara benerin tuh enak. Kalau saya karena tidak Nabi saja ya agak-agak kasar kan, kalau tidak Nabi tidak wajib bener terus. Yang wajib bener terus itu Nabi. Saya beri contoh ya. Nabi itu ngendikan tentang kiamat. Kiamat itu dahsyat, mengerikan gini-gini. Kalau pikirannya orang kampung itu begini, Nabi ini aneh. Cerita kiamat dahsyat tapi nggak ada tanggalnya, nggak ada tahunnya. Harusnya ada dong biar kita bisa persiapan. Sehingga Nabi disomasi di tengah-tengah khutbah itu
Ya Rasulullah mata sa'ah. Nah, karena ini orang Bedui, Nabi enggak dengerin, mas diulang lagi. Mata sa'ah ya Rasulullah. Ketika Nabi mengabaikan itu ada dua kelompok sahabat, yang satu bilang lam yasma, Nabi tidak dengar sehingga mengabaikan. Yang kedua bilang sami'a wa kariha, Nabi sebenarnya mendengar tapi tidak berkenan. Tapi diulang lagi ketiganya, ya Rasulullah mata sa'ah. Akhirnya Nabi jawab, mau tidak mau, karena kalau enggak ya namanya orang Bedui ngomong terus. Nabi balik tanya, ya karena cara berpikir dia kalau kiamat itu jelas kapannya kan bisa persiapan itu. Paling enggak pas mau kiamat terus pas ngaji Quran apa kan bisa persiapan itu. Akhirnya Nabi balik tanya, ma'atatalah. Kalau kamu berani tanya kiamat, lalu persiapan kamu apa? Ya terus orang itu bilang masyhur itu, ma'atatalah kabira sholatin wala siyamin wala kada wa kada walakinni uhibbuka. Saya sebenarnya tidak punya persiapan ya Rasulullah, cuma persiapan banyak puasa ya enggak, banyak sholat enggak, tapi saya mencintai engkau. Masyhur itu jadi hadis paling legenda, almar'u ma'aman ahabba, sebagian disebut anta ma'aman ahbabta. Ini kata semua sahabat yang di masjid. Si Bedui ini orang paling dibenci sahabat karena mengganggu Nabi saat khutbah, tapi akhirnya ini menjadi orang paling dicintai sahabat karena barokahnya itu hadis itu keluar secara terbuka, almar'u ma'aman ahabba. Sebagian riwayat yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Nanti orang akan sowan sama Allah bersama orang yang mereka cintai. Nah itu sahabat-sahabat fama farihu ba'dal Islam farohahum biadal hadis. Mereka tidak pernah senang setelah masuk Islam sesenang hadis ini. Karena kita tidak perlu soleh-soleh banget, cukup nyintai orang apa? Soleh gitu. Makanya saya sekali bilang itu ya, kadang-kadang saya jadi orang alim itu ya rugi. Ruginya tadi. Misalnya untuk menjadi orang alim kan harus hafal Quran, ngaji Bukhari, Muslim, Ikhya. Ternyata pengumuman kedua orang nggak bisa apa-apa. Gelombang kedua para pecinta, waduh, gitu kan. Repot ya. Jadi kita yang jadi orang alim susahnya bukan main, ternyata disaingi pengumuman kedua dan para pecintanya. Wah itu kan akhirnya ketemu orang-orang nggak jelas tadi. Nah itu ya termasuk farah dalam Islam, farhatul aibin. Jadi senang itu di Islam itu ibadah. Ya kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Senang itu diperintahkan Allah. Saya tuh sering di kamar, kadang itu nyuwun sewu kayak gatelan gitu, apa itu. Ya agak kukur-kukur terus merengut saja malu. Malu saya itu dilihat Allah kok kayak agak ridho itu malu. Ya kayak tadi lah, kamu dikasih rumah gratis, kemudian pas yang ngasih datang kamu kelihatan cemberut, itu yang ngasih kan mangkel. Jadi dikasih gratis masih cemberut. Sama hubungan kita dengan Allah itu semuanya dikasih gratis. Makanya tabassum, senyum itu ibadah. Kita yang nekuni ilmu hadis. Betapa hebatnya Nabi ngendikan, kalau kamu tidak bisa ibadah yang berat-berat, cukup ibadah senyum. Kadang ngendikan talqati wajhin, kamu cukup berwajah yang indah, yang menyenangkan. Tabassum, senyum. Kalau kamu tidak bisa membalas jasanya orang yang ngasih, minimal kamu senyum, minimal kamu kelihatan senang. Gitu. Nah, makanya senang itu sudah ibadah. Dan sekarang orang untuk senang aja susah. Karena bawaannya nuntut orang lain supaya kayak keinginan dia, bawaannya nuntut, ya ribet, kalau gitu ya ribet. Makanya saya bilang al ilmu yurisul ahwal, ilmu itu diperkuat. Nanti yurisul ahwal, ilmu itu akan membentuk Anda. Dulu beberapa raja itu ya mau luhur karena jadi raja, punya apa saja. Tapi punya penasihat ulama itu ya nasihat itu sederhana. Ada seorang raja tanya ke kiai, gimana dengan semua kerajaan saya? Wah, padahal dia punya apa saja. Jenengan miskin sekali, itu kerajaan seluas ini. Kok bisa aja? Terus ditanya sama si ulama tadi. Andaikan Anda di padang pasir, kemudian kalau tidak minum segelas air itu mati. Apakah Anda akan membeli segelas air ini dengan semua kerajaan Anda? Oh iya, pasti apapun saya lakukan untuk mendapat satu gelas air. Terus la tafrah bimulkin la yusawi sarbatamain. Kamu jangan bangga dengan kerajaan yang nilainya itu enggak sebanding dengan segelas apa? Air. Akhirnya raja itu mikir, saya tidak jadi raja bisa hidup. Tapi kalau enggak minum air mati. Berarti penting satu gelas air. Akhirnya lama-kelamaan ini anggap kerajaan itu biasa. Ternyata enggak sepenting segelas air. Ya seperti kita lah, misalnya orang enggak punya alpat itu enggak malu. Jadi kalau nggak punya celana itu malu. Kamu mau punya alpat tapi nggak punya celana? Kan nggak mau. Yaitu ilmu. Ilmu itu yurisul akhwal. Ilmu akan melahirkan satu perilaku. Jadi kalau ilmu Anda mantap, pasti syukurnya juga mantap. Gitu.
Ya makanya saya termasuk kiai yang selalu mendorong pentingnya ilmu. Bahkan kata Sufyan Ats-Tsauri ngendikan saking pentingnya ilmu ada kata fa'lam annahu la ilaha illallah, dimulai kata fa'lam. Dan saking pentingnya ilmu itu setiap nabi itu status permanennya itu hanya satu, mengajar. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatik, membacakan ayat-ayat Allah sampai wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kitab wal hikmah. Bahkan Allah sendiri wasofa dzatahul aliyah bi annahu al-muallim. Yaitu Allah ngendikan Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Jadi betapa hebatnya pengajar. Allah sendiri mensifati dirinya itu Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Allah itu Maha Rahman yang mengajarkan Quran. Di surat Iqra juga disebutkan Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Jadi Allah mensifati dirinya sebagai pengajar. Kayak apa pentingnya mengajar? Karena al-ilmu yurisul ahwal. Ilmu ini melahirkan satu sikap. Pernah ada orang hartanya itu habis karena ngobati ibunya. Terus datang ke saya, dia sumpek karena hartanya habis ngobati ibunya. Terus dia bilang, Gus saya ini sekarang sudah miskin karena ibu saya sakit dan harta saya habis untuk ngobati ibu saya. Terus tak guyon sama saya. Kon kepen pinter apa kepen goblok? Kepen pinter Gus. Ingin pinter apa ingin goblok? Katanya ingin pinter. Kalau ingin pinter bahasanya jangan gitu. Harta kamu itu masih di akhirat karena habis untuk mengobati ibu. Bayangkan kalau habis untuk maksiat itu habis betul. Terus dia mulai syukur. Alhamdulillah Gus. Harta saya habis secara heroik karena untuk mengobati apa ibu. Sudah pinter dia. Akhirnya miskin sampai sekarang ya tetap pede saja karena masih punya tabungan di akhirat. Dan itu saya terinspirasi oleh ilmu juga. Jadi dulu Sayyidah Aisyah itu pernah nyimpan sepotong daging kambing, disimpan untuk dimakan beliau, karena beliau mau iftar ya, mau buka atau apa. Singkat cerita, karena bawaan keluarga Nabi itu sakhok, ada orang minta dikasihkan. Suatu saat, akhirnya kan habis. Terus Nabi tanya, yang daging tadi di mana? Habis. Terus Nabi cara menjelaskan itu indah sekali. Harta kamu itu baju yang kamu pakai, nanti ya rusak. Yang kamu makan, nanti ya ke WC. Wa tasaddaqta fa abqaita. Memang di semua riwayat itu pakai dhamir mukhatab mudzakkar. Meskipun asal-usul riwayat itu untuk Sayyidah Aisyah. Karena untuk umum. Yang kamu sedekahkan tuh yang masih. Kamu jangan bilang kamu sedekahkan tuh yang habis. Yang kamu sedekahkan tuh yang masih. Misalnya saya punya uang 1 miliar misalnya. Terus pernah tak sedekahkan ke fakir miskin atau ke kiai atau ke pondok 100 juta. Itu yang mesti masih karena kadung di luar kekuasaan kita. Kadung lillahi ta'ala. Justru yang masih itu yang potensi nanti untuk hal-hal yang kurang positif. Semenjak itu orang sedekah itu begitu entengnya karena itu yang masih. Ya tapi tentu sarannya yang tepat ya. Saya sekarang sering kampanye sedekah tepat karena misalnya sering saya itu didatangi orang kaya. Gus saya ini punya uang banyak, ingin punya masjid biar dipakai orang Jumatan. Terus saya bilang, kamu ingin jadi orang baik betul apa baik versi Anda? Baik betul Gus. Tak ajarin mau, gak tersinggung, mau Gus. Kalau Anda bikin masjid di kampung Anda, masjid terbaik di dunia sekalipun, yang bingung saya ahli fikih. Kok bisa? Kan terjadi 2 Jumatan, nanti sahnya yang mana? Kamu enak aja bikin masjid, kamu bikin masalah baru bagi kiai fikih di daerah kamu. Belum nanti orang terus migrasi ke masjid Anda karena lebih baik, koriknya lebih baik. Kamu membunuh masjid yang lebih tua, itu nggak sopan sekali, masjid itu sudah lebih tua kamu. Akhirnya mikir, nggak usah Gus kalau gitu, sedekah apa saja yang penting perintah jenengan gimana. Ya siap. Jadi sedekah itu juga harus dibina supaya kalau orang kan bisa saja kan uang 100 juta itu untuk fakir miskin manfaat, ternyata untuk masjid yang sifatnya aksesoris, untuk lampu yang kristal yang mahal-mahal bukan yang pokok. Itu pentingnya ngaji ya. Jadi lagi-lagi al-ilmu yurisul ahwal. Ilmu itu melahirkan satu sikap. Jadi ketika ada masjid baru, kalau orang nggak bisa ngaji fikih, wow ada masjid baru, masjid banyak. Tapi kalau yang ngaji fikih ngerti ini malah ada masalah baru karena ada ta'addud Jumatan. Gimana hukumnya 2 Jumatan dalam kondisi yang tidak mendesak. Makanya sekarang saya baru kampanye itu. Dulu itu kalau ada masjid banyak itu kan faktornya beda ormas. Beda pemahaman atau agak jauh, masih hukum sosial atau bawaan kondisi. Misalnya di dekat UGM itu ada masjid kampung pertama, bawaan masjid karena ada kantor besar atau bawaan ada pabrik besar atau ada sekolahan
besar. Tapi sekarang itu ada pertanyaan baru, ada masjid baru karena ada orang kaya ingin bikin masjid. Itu gimana ini hukum? Nah, tapi kalau orang tidak nekuni fikih itu ya langsung wah bagus untuk bangun masjid. Bagus piye kene sing kangelan memfikihkan tadi. Nah itu ilmu. Jadi kalau yang tidak nekuni fikih itu ya tidak tersiksa, tapi yang nekuni fikih itu pasti tersiksa karena seperti itu tadi. Ya jadi saya mohon di antara cara kita dakwah secara damai itu dimulai dari Rabbana zalamna anfusana. Itu dipakai Nabi, di redaksinya diganti dengan makna supaya kita per individu matur Allah apa ini zalam tu nafsi zulman kabiran katsiran. Nah bawaannya orang mengaku zalim, mengaku salah itu kan sudah tidak sempat mikir salahnya orang apa lain. Dan dari sini kemudian dia jadi orang yang tawadhu, yang ubudiyah, yang macam-macam. Sehingga Nabi itu bukan dianggap ya, pasti penjelas terbaik. Terus Allah meredaksikan wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apa saja kebaikan yang kamu sudah berikan untuk Allah sampai akhirat itu ya pasti kamu temukan di akhirat. Terus yang terakhir saya beri contoh orang peminta-minta sa'il. Itu Sayyid Ali Zainal Abidin kalau ada orang minta-minta terus dikasih, misalnya dikasih ya 100.000 atau 50.000 atau 10.000 sesuai kemampuan yang memberi, itu marhaban biman hamala zadi ilal akhirah. Saya terima kasih ya, gara-gara kamu minta uang saya jelas sudah sampai akhirat. Coba kalau di rumah bisa aja untuk hal yang tidak positif. Jadi bawaannya itu cara pandang itu rubah. Jadi sebenarnya kalau kita ngasih uang di masjid, ngasih kiai atau ngasih fakir miskin, ya uang itu yang masih, bukan yang habis. Yaitu watasodak kata fa'abqaita, yang kamu berikan itu hakikatnya yang masih. Karena sudah ada kamu otak-atik lagi, makanya disebut wakaf. Sebenarnya wakaf itu dulu secara makna lughat, saya ulangi secara lughat. Maknanya itu sudah berhenti, wakafun maknanya berhenti. Nah sedekah itu dari kata sedekah maknanya benar. Orang yang sering sedekah berarti imannya benar. Orang yang uang sudah diberikan berarti dia sudah terputus, wakaf berhenti dari hubungannya dengan dia. Sudah dikasihkan berarti selesai. Sehingga wakaf dan sedekah itu sebenarnya maknanya saling melengkapi. Kemudian orang-orang fikih karena ada disiplin ilmu tertentu, wakaf itu untuk sedekah yang permanen, yang abadi, kemudian sedekah untuk infak. Tapi itu kan hanya istilah-istilah dalam disiplin ilmu. Sebetulnya kalau pakai ilmu yang umum, sedekah ya bisa disebut wakaf, wakaf ya bisa disebut apa? Sedekah. Karena maknanya sedekah itu wakaf. Wakaf itu apa? Qat'u raqabatil malik an hadal mal atau an mali. Hubungan pemilik harta ini terputus dari harta itu. Jadi misalnya saya sudah wakaf tanah ini ke masjid, sudah diterima. Mbok saya kepikiran gadekan atau menjual sudah tidak bisa, sudah berhenti di situ saja hubungan saya dengan kepemilikan harta itu. Makanya disebut apa? Wakaf. Dan kalau saya wakaf berarti menunjukkan kebenaran iman saya karena sudah menafkahkan sebagian harta untuk Allah Ta'ala. Itu sodik, sodak. Makanya bahasa Arab itu gampang ya. Kalau sodalqoh, sodaqoh. Orang kalau bayar mahar disebut sodak karena menunjukkan cintanya. Teman yang setia disebut sodik karena ya benar dalam berteman. Abu Bakar disebut as-siddiq karena sangat membenarkan kanjeng Nabi dan seterusnya dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.